yang ada di Suriah dan di Irak, khususnya di Suriah, mereka ini menjual wanita sebagaimana zaman jahiliyah. Ada pasar, mereka punya pasar, wanita itu dijual. Berarti kayak pelacur, maaf. Kenapa? Mereka bilang, itu jadi tawanan, itu tidak ada. Sudah dihapus oleh undang-undang internasional, sudah tidak ada budak lagi. Hamba sahaya itu sudah tidak ada lagi. Maka mereka ini ingin mengembalikan Islam yang benar-benar tidak ada pada saatnya, dan sekarang bukan waktunya seperti ini. Au ma malakat aimanukum. Boleh kita menggauli hamba sahaya kita. Tapi di mana dia sekarang? Kan nggak ada. Hukumnya masih ada, tapi kasusnya sudah tidak ada. Tidak berlaku, jelas. Maka itu yang saya ingin sampaikan. Mereka ini benar-benar belajar Al-Quran dan mereka tidak mendalami dan tidak memahami sehingga dia langsung membunuh orang lain tanpa ada hak. Dan yang membunuh bukan kita, harusnya itu penguasa. Kalau ada orang keliru, penguasa tidak menegakkan hukuman, dia yang tanggung jawab di hadapan Allah, bukan saya. Saya sebagai rakyat biasa. Itu kekuasaan itu atau kewenangan itu ada di tangan para penguasa. Maaf, ada orang mencuri, saya nggak bisa motong tangannya. Ada orang berzina, saya tidak bisa melempar dengan membunuhnya. Kenapa? Karena saya bukan menegakkan hukuman. Selama beritanya tidak sampai ke presiden, penegak hukum. Dan itu dibuktikan itu sangat sulit dan sangat susah. Jelas? Maka mereka ini belajar tapi tidak kepada guru yang tepat. Jelas? Maka ketika kita di MUI kemarin, saya kan berceramah di beberapa televisi sudah beberapa tahun, alhamdulillah. Kita dipanggil MUI untuk disertifikasi, diberikan sertifikat da'i dari MUI. Kenapa? Untuk menguji pola hidup para pikirnya guru-guru dan da'i-da'i di TV. Dan kita ikut. Jelas? Maka mereka itu sangat keliru dan sangat jauh dari Islam. Mereka bukan orang kafir, tapi orang yang khawarij. Keluar daripada pemahaman Islam yang benar. Tapi tidak bisa kita kafirkan, kecuali kalau dia halalkan apa yang disebutkan. Dan ini pendapat Al-Azhar di Mesir. Ya, maka kita doakan insya Allah kita berikan keselamatan dan hidayah untuk mereka-mereka ini semua. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal kedua. Baik, untuk pertanyaan yang kedua. Hati-hati. Insya Allah. Insya Allah saya antum jebak anak-anak tahu. Antum ini bahaya, pakai baju hitam lagi. Astagfirullah. Astagfirullah. Baju hitam bahaya ini. Ini mau layat. Ya? Mau melayat. Masya Allah. Pulang melayat, bukan mau melayat. Oh, pulang pantasan melayat. antum mau melayat anak juga. Dengan pertanyaan pertama. Nah, silakan total. Baik, untuk pertanyaan kedua mengenai pemberian nama. Kebetulan kemarin saya baru lihat di YouTube. Masya Allah. Di YouTube mengenai pemberian nama ini. Ada kayak Cinta Laura, YouTube. Apa yang antum lihat? British. Silakan. Izin mengkritisi tadi tentang penggunaan nama Anjas. Itu kan tadi katanya nanti Anjas itu berarti najis gitu. Nah. Itu dari bahasa Arab. Nah. Sedangkan nama yang baik itu yang bagaimana? Sedangkan pengertian sebuah kata di dalam bahasa itu kan berbeda-beda. Nah. Gitu Syekh. Mohon maaf ya tadi yang pertama kehidupan yang Qur'ani itu seperti apa gitu. Kehidupan Qur'ani ini adalah kehidupan yang tidak ada pelanggaran di dalamnya. Walaupun ada pelanggaran tapi tidak besar-besar. Seperti kita semua berdosa. Yeah. Allah berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa lamam." Mereka yang mencegah dirinya, menjaga diri dari perbuatan keji, tapi lamam itu dosa-dosa kecil, pasti kita jatuh semua. Antum, kita semua melakukannya. Yeah. Karena tidak bisa menghindar, karena kita bukan malaikat. Jelas? Dan kehidupan Qur'ani itu adalah memberikan lingkungan yang baik. Menjadikan lingkungan kita lingkungan baik, lingkungan yang penuh dengan keberkahan, ketaatan, dan jauh dari kemaksiatan. Ya. Yang persoalan yang antum sebutkan tadi Anjas, kan karena kita umat Islam beda dengan yang lain. Iya. Kata Anjas dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab kita itu arti mufrad, kata tunggal dari najis. Jadi sesuatu yang kotor, yang tidak baik. Maka ahsannya diganti menjadi lebih bagus menjadi apalagi itu nama-nama yang mengandung, walaupun tidak dalam bahasa Arab, tapi mengandung kalimat-kalimat yang baik. Yeah. Itu anggap ini bukan sesuatu yang tidak boleh, minimal aja syubhat, wajib ditinggalkan. Dulu Abu Hurairah
di masa jahiliyah namanya Abdu Syams. Hamba matahari. Abdu itu hamba. Syams matahari. Benar kan? Iya. Jadi Nabi SAW merubah dari Abdu Syams ketika beliau masuk Islam dirubah menjadi Abdul Rahman. Nama aslinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka lebih ahsan hindari kalimat-kalimat yang mengandung makna tidak baik. Ada Indra, ada Indri, ada Bambang, ada siapapun nama-nama yang lain. Bambang, Iya. ada Luhut, Iya. yang bagus-bagus. Astagfirullah. Ya udah kita tutup, bahaya. Bahaya. Astagfirullah. Ini kalau jadi kepala sekolah bagaimana ini? Luar biasa. Nah, maka kita hindari nama yang mengandung kalimat atau arti dari kalimat tersebut. Karena kita umat Islam. Siap. Jadi kita gunakan kalimat najis itu ketika menceritakan sesuatu yang tidak baik. Maka ahsannya dihindari lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahaya betul. Pertanyaan satu orang lagi. Ibu-ibu silakan yang di belakang. Ibu-ibu yang di belakang. Ya. Satu orang lagi ya. Sama ibu kepala sekolah juga. Bahaya nanti kualat. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tentang baik, saya adalah guru dari SMK PUI Gegesik yang Masya Allah. kebetulan memegang program bimbingan dan konseling. Masya Allah. Tadi dalam konsep pendidikan anak, Syekh dalam poin kelima itu hanya menyebutkan tentang hukum. Kenapa tidak sertakan dengan hadiah? Nah. Biasanya kalau punishment itu ada hubungannya juga dengan Iya, reward. Jadi benar. kapan kita memberikan hukuman, kapan kita memberikan hadiah. Iya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah itu memang betul, tapi hadiah itu kita bisa gabungkan dengan yang ketiga. Ya, at-tarbiyah bil mau'izah, mendidik dengan memberi nasihat. Nasihat itu tidak harus secara lisan terus, tapi bisa dalam bentuk hadiah. Kan sebagai nasihat. Nih, dia dapat nilai tidak bagus atau dia ada kesalahan. Nih makan ini. Biar nggak melakukan kesalahan. Ini saya. Ya. Astagfirullah. Jadi ketika kita bilang, ini sayang ada hadiah, silakan kamu ambil. Maka kita dalam bentuk nasihat atau dalam bimbingan atau pengawasan. Tapi kalau hukuman itu harus sendirian. Ya, tapi memang sebagian ilmu ya kita sebut apa ya? Ilmu psikologi dan lain menganjurkan sebagaimana ada hukuman digabungkan langsung dengan hadiah. Bisa. Artinya kita yang bisa mengatur pola itu. Tidak harus dengan hukuman saja, karena itu bukan Quran yang tidak boleh dikritiki, tidak boleh dirubah. Silakan. Maka guru itu yang bermain di area situ. Seperti sekolah, manggil guru matematika atau guru fisika atau guru sains. Ini kurikulumnya, silakan. Bapak mau ngajarnya seperti apa, kami ikut. Yang penting anak-anak paham apa daripada kurikulum tersebut. Jelas? Terima kasih banyak sarannya dan mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Ya Rabbal Wallahu Alamin. ta'ala a'lam bishawab. Silakan Ibu Silakan. Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah. Kasih mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Terima kasih untuk pelajaran hari ini Syekh dengan 5 ini ya. Namun yang menarik bagi kami adalah yang nomor 3 yaitu bil mau'idoh ya dengan Iya, iya. nasihat. Mungkin ujian bagi kami. Nah, Masya Allah. Ujian Apalagi bagi saya. kami ketika kemudian di sisi ini, di sisi nasihat yang kemudian agak merasa gagal saja sih. Apakah kemudian diri kaminya memang yang belum betul sehingga nasihat itu tidak sampai, atau bagaimana nih caranya agar nasihat itu sampai? Itu saja Siap. Syekh. Terima kasih. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat ini mengikuti perkembangan zaman. Tidak harus nasihat sebagaimana di zaman Nabi.
Nasihat itu adalah menghantarkan kebaikan atau menyampaikan kebaikan kepada orang tersebut dan menginginkan kebaikan dari dia dan agar dia menjadi orang baik dan melakukan kebaikan. Itu nasihat. Menyuruh dia berbuat baik dan mengajak dia berbuat baik dan dia selalu ucapannya yang baik-baik. Nasihat. Nasihat itu harus ada sebelumnya sesuatu yang kita kerjakan, pendekatan. Jika, maka di Indonesia bilang, tak kenal maka tak sayang. Jika murid itu sayang dengan kita, nasihat apapun yang kita sampaikan bisa diterima dibanding kedua orang tuanya. Yang penting kita lakukan namanya pendekatan. Jika ada pendekatan kepada seorang murid, dulu murid-murid saya kalau memberi nasihat kadang-kadang dia cuek, saya dikacangin, saya dicuekin. Karena mungkin saya orang asing yang belum paham bagaimana pola pikir mereka. Maka saya merasa, oh saya salah tadi. Harusnya saya lakukan pendekatan dulu. Ajak dia ngobrol, saya beliin kopi, saya beliin teh. Karena maaf, kan tugas saya untuk mendidik mereka. Melakukan pendekatan kepada mereka. Ya guru yang lain bilang, Syekh Ahmad kan enak, gajinya besar, orang asing. Saya orang Indonesia, gajinya begitu, pas-pasan. Bukan begitu, maksud saya gini. Hadiah itu bukan dari nilainya, tapi dari perhatiannya. Hadiah itu adalah sesuatu yang bisa kita mencuri hati orang lain dengan hadiah. Dengan ucapan yang baik. Perhatian itu saja menjadi hadiah terbaik bagi orang yang kita cintai. Jelas? Maka ketika kita menasihati, ini anak udah dinasihati tapi susah. Ya udah sehari 2 hari kemudian kita kasih hadiah. Ibu guru tadi saya lagi lewat, ada pulpen bagus saya beliin kamu tuh. Mudah-mudahan tulisan kamu bagus biar pakai aja pelajaran. Itu jadi dia, kok saya diperhatikan padahal saya kemarin salah. Nanti dia merasa introspeksi diri sendiri. Tanpa diinin, udah dia introspeksi diri sendiri, tanpa diberi nasihat. Maka beri hadiah, lakukan pendekatan, kemudian baru berikan nasihat. Saya nasihati dia kemarin dengan cara, oh berarti ada yang kurang tepat. Seperti ini, saya masuk ke sekolah, waktu saya ngajar SMP, ada anak kelas 1 SMP yang namanya sekolah internasional, seenak-enaknya dia datang, seenak-enaknya dia pulang, namanya dia bayar besar, mahal, gak bisa ditegur, dan itu salah satu kesalahan. Akhirnya anak tersebut datang telat saya jam pelajaran pertama. Pas dia masuk, mukanya itu kusut. Ini nampaknya gak kena air wudhu. Tapi kalau saya bilang, kamu sudah sholat subuh belum? Gak enak, tersinggung. Saya candain, udah datang telat ya, udah mandi belum? Gitu kan, biasa kalau ini kan candaan. Tapi kalau saya bilang, kamu sudah sholat subuh belum? Kalau dia bilang belum, langsung tembak begitu, dia malu di depan teman-temannya. Belum sholat subuh, gila lu apa? Itu jadi dibully habis. Maka saya nanya, kamu sudah mandi belum? Belum. Waduh, berarti jangan-jangan belum sholat subuh. Dia langsung bilang apa? Alhamdulillah, iya saya belum sholat subuh tapi sudah sholat duha. Kan lucu kan? Saya nanya, kamu sudah sholat subuh? Kata dia, belum sholat subuh tapi alhamdulillah sudah sholat duha. Lah, duha itu sunnah, sholat subuh itu wajib. Masa sholat sunnah dikerjainnya? Maka jadi itu di situ ada peluang saya menasihati. Dan jujur ya, waktu saya ngajar di Palembang, saya pulang, maksudnya pindah ke Jakarta, itu murid-murid saya di situ nangis. Karena saya termasuk guru yang paling dekat dengan anak walaupun saya orang asing. Sampai anak-anak itu saya kan punya kamar di pesantren, murid-murid datang ke kamar saya. Kata Kiai nggak boleh, nggak ada murid yang datang kepada ruangan guru atau kamar tidurnya. Saya bilang nggak apa-apa, ini anak laki-laki nggak apa-apa, silakan. Mereka datang nonton TV segala macam. Tapi waktu belajar, ya udah pulang. Ini saya sekarang harus tidur karena besok ada sekolah dan lain sebagainya. Jadi ada pendekatan. Jadi sampai sekarang murid-murid saya jadi guru-guru, ustadz-ustadz semua. Tapi jadi dia nggak bisa hilang dari pikiran dia Syekh Ahmad yang orang asing, kok bisa dekat dengan kita dibanding anak bangsa kita sendiri atau guru dari negeri Indonesia. Maka yang kita lakukan adalah hadiah, pendekatan, ucapan yang baik, pujian, baru kita bisa tembak dengan nasihat. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan nasihat dari beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat untuk kita, dengan harapan kita menambah pemahaman dan keilmuan dan luas bagi ilmuwan kita, insyaallah. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami umumkan donasi yang terkumpul melalui kotak infak berjumlah Rp1.771.000. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian dan
anak-anak sekalian, kita bersafari bersama Syekh Ahmad Al-Misri mensosialisasikan sebuah gerakan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, di mana program ini tadi kami sampaikan untuk melanjutkan semangat dan perjuangan almarhum Syekh Ali Jaber, di mana cita-cita beliau sebelum beliau meninggal mempunyai harapan dan cita-cita Indonesia memiliki 1 juta penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah program ini sedang berjalan. Kita sudah mensupport banyak rumah tahfiz yang tersebar di Cirebon dan sekitarnya, dan juga kalau dihitung secara nasional kita ribuan rumah tahfiz yang sudah bermitra dan binaan kita, binaan Darul Quran. Dan ada 9 pesantren terkhusus, semuanya full beasiswa khusus untuk menghafal Al-Quran. Dan bulan kemarin kita sudah mewisuda kurang lebih 300 santri. Saat ini mereka ada yang lagi melanjutkan pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan ada juga yang proses pengabdian dan pengambilan sanad. Karena memang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Kita perlu berjamaah, kita perlu bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita ini. Maka pada hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu jamaah sekalian untuk ikut bagian mensukseskan program guru kita ini. Dengan cara apa? Dengan cara komitmen sedekah terbaik. Nah, apa yang dimaksud dengan komitmen sedekah terbaik Bapak Ibu? Kita memasang niat terlebih dahulu. Yang penting kita sudah mencatatkan nama kita dalam perjuangan ini, dan donasinya ataupun sedekahnya tidak harus hari ini. Bisa besok, lusa, ataupun di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang penting kita sudah mencatatkan nama kita dalam perjuangan ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 1 juta penghafal Al-Quran itu ada di antaranya anak cucu dan keluarga besar kita. Dan juga kita berdoa bisa kita sedekah kita ataupun komitmen kita atasnamakan kedua orang tua kita sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang mungkin pada hari ini sudah meninggal. Karena setiap huruf, setiap ayat, setiap juz para santri baca, maka akan sejauh itu juga pahalanya akan terus mengalir. Karena donasi yang kita kumpulkan, kita salurkan melalui program PPPA, program pembibitan penghafal Al-Quran. Kita belikan mereka mushaf Al-Qurannya, kita belikan sarana prasarananya, kita belikan seragam mereka, biaya pendidikannya, dan insya Allah ini akan menjadi investasi akhirat kita. Maka pada hari ini kami ingin mengajak jamaah yang hadir, mari sama-sama kita ikut bagian dalam perjuangan ini, yang ikut komitmen sedekah terbaik.